Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya di Andi Malau. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membuat suatu tutorial ya. Bagaimana cara menghubungkan keyboard kita PSRE ya, keyboard kita ke PC kita atau laptop ya, laptop, komputer, notebook. Kita akan hubungkan keyboard kita dengan PC kita dan memainkan software yang namanya OMB atau yang biasa katakan one man band. Oke. Dan untuk software OMB, nah sebelumnya ya buat kalian yang ingin mendapatkan software OMB, kalian bisa kunjungi channel berikut. Kalian bisa tanya-tanya ke beliau ya untuk masalah aplikasi software OMB. Kebetulan saya dapat software one man band ya, OMB-nya dari beliau. Kalian bisa tanya-tanya ke beliau ya, atau kunjungi sosial media beliau. Nah, di sini saya hanya akan memberikan tutorialnya saja bagaimana cara menghubungkan keyboard dengan PC kita menggunakan software OMB. Oke? Baik teman-teman, tanpa basa-basi lagi kita langsung ke keyboard kita. Oke teman-teman, kita sudah di depan keyboard kita ya dan juga PC kita. Nah, sebelum kita memulai tutorial ini, pastikan OMB dan Yamaha driver USB kalian sudah terinstall. Kenapa? Yamaha USB drivernya ini nanti yang tujuannya untuk mengenalkan keyboard kalian ke PC kalian. Jadi pada saat kita mengatur settingan di OMB, digital keyboard kita bisa terbaca ya. Nah, yang kedua, posisi laptop saya ada di atas keyboard saya. Nah, kenapa? Nah, keyboard ini juga nantinya kita pakai untuk mengatur style control yang ada di OMB. Jadi kita nggak menggunakan style control yang ada di keyboard ini ya. Kita hanya menggunakan touch keyboard ini dan chordnya. Sementara untuk style controlnya ada di OMB. Jadi seakan-akan kita menggunakan dual keyboard ya. Dan keuntungannya nanti kita menggunakan seperti ini, kita dapat merasakan bagaimana cara memainkan keyboard PSRS All Series ya. All Series hanya menggunakan keyboard PSRE PSRE dan bantuan OMB. Nah, lanjut ya kembali ke laptop. Ini kalau kalian kewalahan untuk meletakkan keyboard kalian di atas PC kalian di atas keyboard ya. PC kalian di atas keyboard, kalian bisa meletakkannya di sisi sebelah keyboard dengan syarat kalian butuh keyboard eksternal komputer ya, keyboard eksternal komputer. Nanti kalian letakkan di sebelah kiri pada keyboard. Jadi nanti untuk kontrol variasi, ending, intro itu nanti dengan gampang kalian bisa menekan di keyboard eksternalnya. Tapi karena di sini keyboard saya dan PC saya di atas keyboard ya, jadi tidak perlu menggunakan eksternal keyboard. Nah, kita langsung aja ke tutorialnya ya. Nah, di sini di sini saya buka aplikasi One Man Band dan saya aktifkan keyboard saya. Nah, keyboard sudah standby ya, dan sudah terhubung dengan PC. Ini saya menggunakan kabel printer ya, kabel printer. Buat kalian yang ingin dapatkan kabel printer bisa kunjungi ke toko komputer terdekat. Di sini saya menggunakan kabel printer untuk menghubungkan keyboard saya dengan PC saya. Nah, setelah semua standby ya, baik software OMB dan keyboard saya, kita langsung ke menu setting. Kita pertama mengatur bagian one man band-nya dulu. Kita ke menu setting ya, menu setting. Kita pilih MIDI in. Nah, di sini MIDI in seperti yang saya bilang ya. Ini belum seperti ini. Tandanya nanti di PC kalian belum terinstall ya, belum terinstall
software driver Yamaha USB. Jadi kalian harus start dulu. Tapi di sini berhubung karena kabel saya goyang, jadi nggak bisa terbaca. Saya keluarkan dulu, saya cabut, saya masukkan, sudah. Saya buka software OMB-nya lagi. Nah, saya ke menu setting lagi, pilih MIDI in. Nah, ini dia nih yang maksud saya digital keyboard. Digital keyboard ini adalah keyboard kita. Tandanya sudah terhubung dengan OMB. Sudah terhubung dengan OMB, maka seperti ini. Nah, di OMB voice-nya aktif ya. Sementara di keyboard ini aktif. Tandanya voice kedua divisi bertabrakan. Bagaimana cara menonaktifkan voice dari OMB? Kita pilih menu MC aja. Di menu MC yang ada di sebelah kanan ini, menu voice MC. Jadi saat kita memainkan voice yang ada di keyboard kita nanti, maka hanya voice yang ada dari keyboard saja yang bisa kita mainkan. Sementara di OMB tidak. Nah, kita ke MIDI out. Kita ke setting selanjutnya. Di buffer size-nya ini kita pilih 50. Dan kita centang include ASIO driver. Include PSTI instrument. Jadi kita centang nomor 1 dan nomor 3. Primary sound driver ini nggak perlu di setting apa-apa ya. Lalu ke L channel. L channel-nya ini pilih, scroll ke bawah dan pilih digital keyboard. Maka nanti suara dari one man band ini terpancar dari speaker keyboard kita ya. Kita klik OK. Jadi seperti ini. Ini hanya suara dari suara dari keyboard ini dulu ya. Karena kita belum sepenuhnya setting yang ada di aplikasi OMB. Kita ke menu loader. Menu loader ini adalah suatu ya alat yang memudahkan kita nanti mencari style yang ingin kita mainkan. Di sini saya menyimpan di directory C, program file X6. Nah, saya pilih di one man style ya, paling bawah. Ini one man style. Saya pilih musik dan di sini style-style saya tersimpan ya. Contoh saya akan memainkan style apa dulu nih ya? Style apa ya kira-kira yang cocok ya? Ini aja nih, Cha-Cha Sound Cool. Cha-Cha Sound Cool. Nah, seperti ini review dari style OMB yang kita gunakan output portnya ini dari keyboard. Seperti itu. Nah, untuk menu setting yang ada di OMB sudah cukup ya. Sudah cukup. Nah, kita ke keyboard kita. Kita setting. Settingan yang paling utama untuk menghubungkan OMB ya. Di sini kita pilih menu functionnya terlebih dahulu. Menu functionnya ini style volumenya ini kita kosongin sampai 000 ya. Kenapa saya buat 000? Takutnya kita refleks menekan tombol style controlnya ini pada keyboard. Jadi pada saat bermain dari OMB tertekan style dari keyboard ini, maka suara bertabrakan ya. Hasilnya bisa jelek. Nah, style volumenya ini kita kosongin. Kemudian kita atur split point-nya ini. Split point-nya ini saya pilih 059 ya. Ini akan membatasi touch chord dengan touch voice. Jadi 059 batasannya sampai di C octave kedua. Maka voice nanti ya, voice sebelah kanan kita bisa dapatkan 3 octave. Nah, seperti itu. Kemudian kita ke split voice ya, split control lah, split voice.
Flight settingnya ini kita pilih langsung ke split volumenya ini. Volumenya ini kita kosongin juga karena kita nanti untuk mengaktifkan chord yang ada di OMB. Split volumenya ini kita kosongin, terus split oktavnya kita naikin jadi kosong standar. Maka chordnya nanti dimulai dari sini sampai 2 oktav ya. 2 oktav ini nanti kita mainkan chord pada style yang ada di OMB. Oke, cuman seperti itu ya. Maka nanti untuk transpose voice nanti kalian bisa mainkan ya, bisa atur sendiri ya. Ini saya hanya memberikan contoh. Ini split voice-nya ini kita aktifkan. Maka nanti seperti ini. Saya tekan intronya dulu, intronya dari aplikasi OMB ya. Saya pilih contohnya intro C. Saya tekan chord C. Seperti itu tadi ya. Karena saya udah lama nggak mainin ini ya, main OMB juga. Tangan saya langsung refleks menekan style control yang ada di keyboard ini. Nah, oleh sebab itu kita tekan 000 pada style volume di keyboard ini agar tidak terjadi tabrakan suara style. Nah, seperti itu tadi ya. Jadi setting bahkan control stylenya ada di OMB, sedangkan setting voice dan control voice-nya ada di keyboard ini. Dan untuk memainkan instrumen kita menggunakan touch pada keyboard ini. Kalian juga bisa menggunakan ini tapi menggunakan voice-nya di OMB ini ya, tapi alhasil nanti suara voice-nya yang ada di keyboard ini juga akan tabrakan ya. Jadi untuk kali ini kita nggak menggunakan voice yang ada di aplikasi OMB. Kita menggunakan seluruhnya voice-nya dari keyboard ini. Seperti ini contoh. Saya pilih voice-nya yang 119 saja ya. Cocok untuk style saja. Nah, saya pilih volume-nya ini ya. Volume-nya 100 saja. Dan oktavnya negatif 1. Nah, di sini saya atur temponya di Caca Sanut ini ya. Sekitar 143-an. Saya mainkan di sini, saya pilih intro C ya. Intro C pada OMB. Saya tekan tombol J dan saya mainkan. Seperti itu ya. Jadi cara mainnya seperti itu. Jadi kontrol stylenya kita mainkan seluruhnya di OMB. Jadi kita nggak perlu memecah 2 style kita input ke keyboard ini agar memainkan setiap variasi pada style ya. Jadi tidak perlu di OMB ini kita bisa memainkan seluruh variasi pada stylenya, style PSRS. Jadi seakan-akan kita bermain keyboard PSRS all seri ya. Kan mantap banget gitu ya. Seperti ini. Nah, seperti itu ya kawan-kawan ya. Jadi perhatikan tadi ya, untuk settingan di keyboard ini yang harus dikosongin itu style volumenya dikosongin, flight volumenya dikosongin, dan split oktavnya standar, juga splitnya tombol split aktif. Kita nggak menggunakan ini ya, style controlnya ini, jadi
chord akan aktif sendiri ketika kita menggunakan split. Jadi splitnya ini ada di splitnya ini ibaratnya ECM on pada OMB. Oke, cukup sekian ya, cukup paham ya kawan-kawan. Untuk kalian yang kurang paham, kita bisa bahas ini di kolom komentar ya. Dan buat kalian yang belum subscribe, ayo langsung subscribe dan tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, sekian dulu. Ini untuk part 1 ya, part 1. Untuk part 2-nya nanti kita hubungkan menggunakan soundphone, dan part 3-nya kita hubungkan buat kalian yang nggak punya PC ya, kita buat menggunakan HP, menggunakan handphone kita gunakan aplikasi ORG. Ternyata bisa dihubungkan keyboard ini dengan aplikasi ORG. Bayangin keyboard Yamaha dihubungkan ke aplikasi KOG ORG di handphone kita. Nanti tunggu video-video selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Semoga hari kita diberkati selalu.